Ya, halo Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kita kembali lagi berjumpa di channel Enreal Media. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2023. Nah, untuk daerah kami di sini masih menggunakan SKP menggunakan format file Excel. Jadi masih belum menggunakan SKP yang ada di kinerja. Tapi menurut informasi yang saya terima, mungkin tahun depan itu akan mengarah ke sana, akan menggunakan SKP dari aplikasi e-kinerja. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kesamaan dengan kami, mungkin yang masih akan menggunakan file Excel, di sini saya mencoba untuk memberikan informasi apa saja yang perlu kita edit di file SKP ini. Jadi Bapak Ibu nantinya akan saya sematkan di deskripsi file ini supaya Bapak Ibu tinggal download dan bisa diubah secara mandiri, atau mungkin ada yang ditugaskan untuk membuat SKP di sekolah Bapak Ibu. Format ini bisa digunakan selama format ini mungkin sama ya, tapi semua kembali ke dinas masing-masing. Kalau format dari dinas misalnya sama, ya bisa menggunakan format yang ini. Jadi untuk format yang ini tinggal mengganti beberapa bagian, mulai dari pejabat penilai kinerja, tanggal-tanggal yang ada di dalam sini. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana membuat SKP bagaimana mengedit format SKP supaya sesuai dengan data yang kita miliki. Oke, Bapak Ibu, yang paling pertama, SKP ini ada memiliki beberapa sheet di dalam sini. Kemudian bagian yang perlu kita perhatikan atau kita edit yang paling pertama adalah periode penilaian. Nah, periode penilaian ini harus memastikan dia mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Pastikan tanggal tahunnya ini adalah tahun 2023 karena SKP yang sekarang akan kita buat adalah SKP tahun 2023. Jadi, ini akan menilai seberapa baik kinerja Bapak Ibu selama tahun 2023. Kemudian setelah itu pastikan juga data diri Anda sebagai pegawai yang dinilai itu sudah sama. Yang paling sering berubah adalah pangkat golongan. Mungkin ketika Anda tahun 2022 masih golongan 3B dan 2023 naik pangkat jadi 3C, itu silakan disesuaikan supaya tidak terjadi perubahan yang tidak tertulis dalam SKP ini. Kemudian Bapak Ibu, yang harus diperhatikan adalah pejabat penilai. Nah, ini juga yang harus kita cari datanya dengan benar, jangan sampai salah. Kemudian untuk penulisan gelarnya dan segala macam itu harus dibuat sesuai. Nah, ini kadang-kadang yang masih simpang siur ya Bapak Ibu, misalnya dari gelar yang di depan, gelar yang paling pertama SPD, ada yang meletakkan titik, ada yang meletakkan hanya koma. Tapi sejauh yang saya tahu itu menggunakan titik, dari SPD titik kemudian koma, lanjut dengan gelar berikutnya, dan biasanya di akhir gelar itu ada titik. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Ya, iya Bapak. Oh, belum ngecek ini Bapak, belum ngecek. Nanti kita mau lihat. Oh, oh, iya Bapak, iya. Oke deh. Iya Bapak, ada menelpon, masih mau cek. Iya, kasih weh. Pagi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Setelah memastikan bahwa pejabat penilai kinerja ini sudah benar data-datanya, kita lanjut ke bagian
perencanaan hasil kinerja. Nah, yang bagian ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, karena ini masing-masing guru akan berbeda-beda. Jadi jangan sampai ini lupa diedit Bapak Ibu. Jadi ini ada tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah. Jadi di sini tugas apa saja yang dibebankan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Jadi itu acuannya adalah SK pembagian tugas. Acuannya adalah SK pembagian tugas. Biasanya kan di SK pembagian tugas nama guru ini, kemudian dia diminta jadi wali kelas kah, guru piketnya hari apa, operator sekolah, dan seterusnya. Karena saya di sini juga ditugaskan sebagai operator sekolah, jadi saya tuliskan ini. Jadi ini yang dibebankan oleh guru. Nah, kemudian ada juga ini masih masuk di tugas utama ya Bapak Ibu, masih masuk di tugas utama sebagai tugas utama dari Bapak Ibu. Jadi wali kelas, guru piket dan lain sebagainya, mungkin ada tugas tambahan yang lain. Nah, kemudian ada juga tugas tambahan yang benar-benar sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tugas tambahan ini maksudnya misalnya meliputi kepala perpustakaan, kepala bengkel, wakil kepala sekolah, entah wakil kepala sekolah kurikulum dan lain sebagainya. Jika rombel sekolah dari Bapak Ibu lebih dari 3, atau dia kepala perpustakaan, teknisi laboran dan segala macam, itu diletakkan di tugas tambahan. Jadi di sini nantinya akan ada laporan juga yang seharusnya Anda buat ya. Tapi ini sering kan tidak pernah ditanyakan sih Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah yang di bagian ini juga yang harus Bapak Ibu edit, yaitu tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ini tanggal awal tahun. Jadi ketika Anda menyerahkan SKP ini ke pimpinan, ke pejabat penilai, ini seharusnya tanggal berapa Anda menyerahkan ke pejabat penilai kinerja, ya itu tanggalnya. Jadi tanggal ini seharusnya adalah di awal tahun 2023, karena ini tahun penilaian adalah tahun 2023. Jadi seharusnya yang sheet ini adalah sheet yang harus Anda buat di awal tahun 2023. Jadi tanggalnya juga di awal tahun, sesuai dengan informasi yang kami terima, petunjuk yang kami terima, bahwa kami akan menggunakan tanggal 2 Januari 2023 sebagai tanggal menyerahkan sasaran kinerja kami. Rencananya apa saja itu dibuat tanggal 23. Nah, Bapak Ibu, nanti yang di nama ini adalah hasil isian dari yang tadi kita sudah isi di awal. Jadi untuk yang bagian ini jangan diedit secara manual. Nantinya itu akan membuat rumus-rumusnya rusak. Begitu juga dengan nama-nama ini. Jadi hanya sekali mengisi saja di bagian yang atas tadi. Nanti semua bagian itu akan berubah, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke sheet yang berikut. Ini masih sama Bapak Ibu, masih prodi penilaian. Ini mengambil data dari sheet SKP. Begitu juga selanjutnya, tanggal ini juga harus kita cek. Tanggal ini disamakan dengan tanggal yang tadi di halaman SKP. Oke, di sheet yang berikutnya ini semua sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti ini datanya juga mengambil dari data yang di sheet yang paling pertama tadi sudah kita isi. Perhatikan juga ini supaya diedit oleh Bapak Ibu kalau misalnya masih belum sesuai periode penilaian.
Oke, selanjutnya diperiksa ke bawah Bapak Ibu apakah masih ada tanggal. Nah, di sini ini adalah tanggal yang diisi yaitu di akhir tahun, karena ini pada saat ini sudah dievaluasi atau sudah dinilai Bapak Ibu. Jadi yang menandatangani nantinya adalah sang pejabat penilai. Jadi karena di sini sudah penilaian, jadi penilaian itu dilaksanakan pada akhir tahun. Jadi tanggalnya adalah tanggal 31 Desember tahun 2023. Nah, ini yang bagian akhirnya yang ada logo Garuda. Di sini silakan diperhatikan sekali lagi periode penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kemudian data ini tidak akan ada perubahan karena mengambil data dari sheet yang pertama. Nah, yang bagian ini juga Bapak Ibu harus mengubah, harus diedit. Atasan pejabat penilai. Nah, atasan pejabat penilai ini kalau di kami adalah kepala dinas. Untuk Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi atasan pejabat penilai kinerja adalah Kadis, kepala dinas. Karena Kadis adalah pimpinan atau atasan langsung dari pejabat penilai kinerja. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang golongan 3 itu pejabat penilai adalah untuk yang daerah Sulawesi Utara ya. Untuk SMA SMK di Sulawesi Utara, pejabat penilai itu untuk yang golongan 4 itu adalah kepala dinas pendidikan. Kemudian atasan pejabat penilai adalah Sekprov. Jadi atasan pejabat penilai adalah Sekprov. Nah, kemudian di sini ada 2 tanggal yang berbeda, Bapak Ibu. Ini adalah tanggal ketika dinilai oleh pejabat penilai. Jadi, tanggal penilaian oleh pejabat penilai adalah tanggal 31 Desember 2023. Nah, sedangkan tanggal ini adalah tanggal SKP yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu diterima oleh Bapak Ibu. Jadi ini nantinya akan diterima kan pada tahun 2024 di tahun berikutnya, setelah tahun penilaian. Jadi di sini sesuai dengan petunjuk yang kami terima bahwa tanggal SKP diterima oleh pegawai adalah tanggal 4 Januari 2024. Jadi di sini nanti akan ditandatangani, kemudian kita juga akan menandatangani di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang di sini ada beberapa sheet yang berwarna kuning. Jadi nanti untuk pencetakan SKP itu hanya mencetak yang bagian di sheet-sheet yang bertanda kuning. Sedangkan sheet yang berwarna merah ini tidak dicetak Bapak Ibu. Hanya mencetak saja yang bagian berwarna kuning. Kemudian ini adalah tambahan yang tidak perlu diutak-atik oleh Bapak Ibu. Mohon tidak mengutak-atik yang bagian rumus-rumus seperti ini, karena ini hanya untuk mendapatkan hasil dari perhitungan rumus. Jadi ini seharusnya tidak diutak-atik. Jadi sekali lagi yang hanya akan dicetak adalah yang berwarna kuning ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sheet yang akan dicetak oleh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi perhatikan setiap bagian-bagian yang akan diedit. Dan sebagai saran dari saya, sebelum membuat SKP ini seharusnya Bapak Ibu itu bertanya ke bidang yang terkait dengan pembuatan SKP ini. Biasanya adalah bidang GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi biasanya mereka yang akan mengurusi SKP dan seterusnya. Jadi untuk segala tanggal, siapa menjadi pejabat penilai kinerja dan seterusnya itu konsultasi dengan bidang GTK supaya tidak terjadi kesalahan. Jangan sampai SKP sudah dicetak, kita sudah membuat sebagus mungkin tetapi ternyata masih ada kekeliruan. Jadi kita bisa membuatnya berdasarkan petunjuk dari bidang yang terkait.
Oke, demikian Bapak Ibu, sekiranya ini bisa membantu. Nanti file SKP ini akan saya sematkan di deskripsi. Nanti linknya silahkan diklik saja, kemudian diisi sesuai keperluan dari Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada saat ini. Semoga video ini bisa membantu Anda. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa semakin berkembang dan kita bisa saling membantu untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.